Meng Qiji lahir dan besar di Tiongkok. Pada tahun 2014, dia lulus dari University of Missouri dengan gelar sarjana dan magister di bidang teknik mesin. Meng Qiji sempat ditawari pekerjaan oleh salah satu profesornya, tetapi dia menolak setelah bertemu dan menikah dengan suaminya, Jo, pada 2017. Mereka memiliki seorang putri setahun kemudian. Meng Qiji digambarkan sebagai sosok yang ambisius dan selalu berusaha memperbaiki diri. Pada 10 Oktober 2019, Jo menelpon polisi pada pukul 17.45. Jo mengatakan dia terbangun oleh suara tangisan anaknya dan dia baru tahu kalau Meng Qiji tidak ada di rumah. Meng Qiji hanya membawa dompetnya tetapi tidak membawa ponsel dan kunci mobil serta laptop. Jo mengatakan mungkin istrinya pergi untuk melakukan tugas dan menumpang mobil temannya. Jo mengatakan istrinya tidak pernah begitu sebelumnya. Jo ditanya apakah ada permasalahan dalam pernikahan mereka. Jo mengakui kalau malam sebelumnya mereka sempat bertengkar. Dan Meng Qiji sendiri memang berubah sejak anaknya lahir. Dia mengatakan Meng Qiji jadi lebih mudah tersinggung. Jo mengatakan malam itu Meng Qiji tidur duluan dan saat dia masuk kamar pada pukul 23.30, Meng Qiji masih ada dan sedang terlelap. Pencarian orang hilang diumumkan dan Jo menggambarkan Meng Qiji sebagai wanita Asia dengan tinggi 152 cm dan berat 45 kg. Teman-teman Meng Qiji memasang selebaran dan mengatakan belum mendapat kabar darinya. Ibu Meng Qiji yang sudah kembali ke Cina juga mengatakan belum mendengar kabar darinya. Pada 9 Oktober 2019, Ibu Meng Qiji heran karena dia belum ditelepon Meng Qiji, padahal setiap hari mereka selalu saling menanyakan kabar. Dia tahu kalau sesuatu telah terjadi pada putrinya. Polisi meneliti barang elektronik Meng Qiji dan dari Jo mereka mengetahui kalau dia berkomunikasi dengan seorang pria di Cina. Jo sempat menemukan beberapa pesan romantis di antara keduanya di laptop Meng Qiji. Teman-teman Meng Qiji belum pernah tahu tentang pria ini. Sepertinya keduanya berhubungan secara online, tetapi belum berencana untuk bertemu. Polisi tidak dapat menemukan apapun yang menunjukkan bahwa Meng Qiji sudah kembali ke Tiongkok. Dia memang ada rencana untuk mengadakan perjalanan pulang ke Tiongkok, tetapi dia belum membeli tiket atau meninggalkan Amerika. Polisi Tiongkok bahkan sudah mendatangi pria yang berhubungan dengan Meng Qiji di Cina. Dia mengatakan mereka tidak ada rencana bertemu. Lagi pula pria itu ada di Cina, jadi tidak mungkin dia membunuh Meng Qiji. Ketika Jo diwawancara media, dia malah tertawa dan menyeringai di depan kamera. Semua yang berkaitan dengan Meng Qiji disebutnya dengan bentuk bahasa lampau. Apa dia sudah tahu kalau Meng Qiji sudah meninggal? Polisi memperhatikan perilakunya dan kemudian menjadikannya tersangka. Polisi meminta Jo datang ke kantor untuk interview formal. Jo pun mengubah ceritanya. Dia mengatakan setelah dia tahu istrinya hilang pada tanggal 10, dia membawa putrinya di mobil dan mengadakan perjalanan jauh. Dia mengatakan perjalanan pertama sekitar pukul 10.30 dan kembali pada tengah hari. Perjalanan kedua berlangsung 4 jam, dari jam 6 sore sampai 10 malam. Jo mengatakan dia langsung tidur, bukannya mencari sang istri. Polisi bingung dan mereka bertanya kepada Jo kenapa dia tidak keluar untuk mencari Meng Qiji. Jo hanya menjawab dia pikir Meng Qiji pergi dengan sengaja, mungkin untuk tujuan bersantai. Polisi menduga sebenarnya saat itu Jo berkeliling untuk mencari tempat untuk meletakkan tubuh Meng Qiji dan membuang barang bukti. Polisi mendapat surat perintah untuk menggeledah telepon, komputer, dan iPad Meng Qiji. Jo dengan rela menyerahkan ponselnya dan apartemen mereka digeledah lagi. Tidak ada tanda-tanda perkelahian atau darah di sana. Beberapa bahan yang ditemukan di pakaian Jo dikumpulkan dan sepasang sepatu boot berlumpur juga ikut dikumpulkan. Polisi menemukan beberapa tulisan tangan Jo. Salah satunya adalah apa saja yang harus dikatakan di depan polisi, hampir kata demi kata. Yang kedua adalah daftar tentang apa yang tidak boleh dilakukan atau dikatakan di depan media. Polisi menduga bahwa Meng Qiji kemungkinan sudah tewas.
Tetapi polisi hanya memiliki bukti tidak langsung terhadap Joe. Di ponsel Joe, polisi mengetahui kalau Joe pergi ke sebuah sungai yang tidak diceritakannya kepada polisi. Pencarian pun dilakukan. Peralatan penggalian dan tim selam mencari di area tersebut, tetapi tubuh Mengkiji tidak ditemukan. Saat memeriksa ponsel Joe dan Mengkiji, terungkap bahwa mereka saling merekam diam-diam satu sama lain. Dalam rekaman Joe, dia mengancam Mengkiji atas status imigrasinya. Joe sangat marah atas pernikahan mereka yang berantakan dan mengatakan dia ingin memukul Mengkiji. Dia bilang akan melakukannya. Mengkiji menjawab tidak, tetapi Joe mengatakan dia bisa saja membunuh orang dan mematahkan lehernya. Teman-teman Mengkiji mengatakan bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan Joe karena status imigrasinya dan karena anaknya. Pada 19 Februari 2020, Joe ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan. Sidangnya ditunda karena COVID. Pada Maret 2021 atau 13 bulan menghilangnya Mengkiji, seorang pendaki melihat tengkorak di sebuah taman. Di dekat tengkorak itu ada dompet seorang wanita. Polisi segera mendatangi lokasi dan sebuah KTP ditemukan di dalam dompet. Jenazah itu diidentifikasi sebagai Mengkiji. Tubuh Mengkiji ditanam di sebuah kuburan dangkal. Saat diotopsi, tim medis bisa memastikan kalau Mengkiji dibunuh dan 4 tulang rusuknya patah. Tanah tempat ditemukannya tubuh Mengkiji diambil dan diuji. Tanah dari kuburan dan tanah di sepatu boot Joe sangat identik. Di daerah itu juga ada pohon juniper. Para penyelidik berhasil mencocokkan 3 jarum dari pohon yang berada tepat di atas jenazah Mengkiji ditemukan dengan yang terdapat di baju Joe. Di persidangan, Joe mengklaim bahwa dia meminta Mengkiji menjelaskan tentang pesan romantisnya dengan pria Cina itu. Mereka pun terlibat perkelahian dan kepala Mengkiji terbentur. Di persidangan, Joe mengakui telah memukul putrinya yang masih kecil itu dengan cukup keras sehingga menyebabkan memar di pantatnya. Juri yang terdiri dari 5 wanita dan 7 pria memutuskan Joe bersalah atas pembunuhan tingkat 2, tetapi membebaskannya dari pembunuhan tingkat pertama. Keputusan tersebut diambil pada akhir persidangan 2 minggu, di mana Joe di mimbar mengakui menguburkan mayat Mengkiji dan menyesatkan pihak berwenang dalam perjalanan yang dilakukannya, tetapi dia tidak mengakui telah membunuh Mengkiji. Joe dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan pada Januari 2022, dia dijatuhi hukuman 28 tahun penjara. Hukuman tambahan 10 tahun diberikan atas dakwaan melakukan penyerangan terhadap anak, membahayakan anak, dan penyerangan dalam rumah tangga. Hukuman tambahan ini harus dijalaninya setelah hukuman atas pembunuhan Mengkiji selesai.